Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menganalisis dan menjelaskan video dari Ki Hajar Dewantara dengan judul Pendidikan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya atas nama Rahman sebagai moderator dan anggota saya atas nama Unin Nurrahma, Hairun Nisa, Risma, Jukarnang, dan Baso Bambang. Saya akan menjelaskan sedikit profil dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suhardi Sweningrat. Pada usia 40 tahun menurut hitungan Jaka, Raden Mas Sweningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Baiklah, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan materinya. Baik, saya akan menjelaskan pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat pada anak-anak agar mereka bisa menjadi manusia dan anggota masyarakat yang dapat mencapai kesejahteraan, keselamatan, dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Anak-anak hidup dan tumbuh berdasarkan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat menuntut dan merawat anak-anak sebagai tumbuhnya kodrat tersebut. Meskipun mengenyam pendidikan di tempat yang sama dan dididik oleh pendidik, oleh guru yang sama, anak-anak tetap mempunyai perannya sendiri. Filosofi tujuan pendidikan atau Tri Rahayu yaitu yang pertama memelihara atau menjaga diri, yang kedua memelihara atau menjaga bangsa, dan yang ketiga memelihara atau melestarikan alam semesta atau dunia. Adapun dasar Triloka Tri Rahayu yaitu ing ngarsa senturada, ing mania mangukarsa tuturi handayani, yang artinya ketika di atas memberi contoh yang baik, ketika di tengah memberikan inisiatif atau kreatif, ketika di bawah memberikan dukungan atau menuntut. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan yaitu Trimo, yaitu momong, among, dan emong. Momong artinya merawat dengan penuh kasih sayang serta menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Adapun among yaitu memberi contoh tentang baik dan buruk tanpa harus merebut hak anak. Yang ketiga, ngamong, menghormati, merawat, menjaga agar anak mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab, dan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki sesuai kodratnya. Adapun tentang ranah pendidikan atau telinga yaitu ngerti, ngoroso, dan melakoni. Ajaran ini mengingatkan kita terhadap segala ajaran hidup atau cita-cita yang kita perlukan, pengertian, kesadaran, dan kesungguhan dalam pelaksanaannya. Tahu dan mengerti saja tidak cukup kalau tidak menyadari, dan tidak akan ada artinya kalau tidak dilaksanakan dan memperjuangkannya. Adapun kodrat anak dan peralatan pendidikan yaitu masa ketika anak-anak berumur 1 sampai 7 tahun, di mana anak-anak diberi contoh dan pembiasaan terhadap lingkungan masyarakat. Yang kedua, masa pertumbuhan jiwa pada umur 7 sampai 14 tahun, di mana anak-anak dilakukan pengajaran, perintah, paksaan, dan diberi hukuman apabila ia melakukan kesalahan. Dan yang ketiga, masa terbentuknya budi pekerti, di mana usia ini yaitu berlangsung pada umur 14 tahun sampai umur 21 tahun, yakni anak melakukan pengalaman lahir dan batin, jadi ia mengerti yang mana yang baik dan buruk. Ki Hajar Dewantara menyebut sebagai trikon. Pendidikan itu harus kontinu, yaitu secara berkelanjutan. Konvergen yaitu ilmu harus dari berbagai sumber. Yang terakhir, konsentris, belajar dari luar boleh, tapi jangan lupa disesuaikan juga dengan identitas dan konteks yang ada di hidup kita masing-masing. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang masalah pendidikan. Jahatnya pendidikan di Indonesia ketika setiap anak
tidak bisa meyakin bahwa mereka berbeda dengan yang lainnya, atau dapat dikatakan bahwa setiap anak di Indonesia itu tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Setiap anak adalah jenius, tapi kalau kita nilai seekor ikan dari cara dia memanjat pohon, maka ikan itu akan merasa bodoh. Menurut Einstein, beberapa institusi pendidikan memaksa anak untuk menghafal, tapi kalau kita utarakan sebaiknya anak tersebut cukup memahami, tidak usah menghafal. Sehingga anak-anak yang memiliki pola pikir yang tinggi itu dapat berkreasi dengan sendirinya, tidak menutup kemungkinan dapat sukses di masa depan yang akan datang. Terima kasih. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami, dan dari penjelasan tersebut ada pesan yang dapat kita petik, yaitu jangan lupa bahagia ketika kita mengembangkan diri kita sendiri, baik itu di lingkungan maupun di mana saja. Kita juga akan membentuk dan itu juga akan membuat kita lebih baik. Belajar terus seumur hidup, ambil dari berbagai sumber dan sesuaikan dengan konteks kehidupan kita. Itulah hasil analisis kami dan penjelasan kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.